Saudara, kita beralih ke informasi lain, dibahas hanya dalam waktu 18 hari. Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Hal ini dilaksanakan setelah ke-8 fraksi menyetujui RUU PFII. Komisi 9 DPR RI bersama pemerintah menyepakati rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dibawa ke rapat paripurna hari ini. Kesepakatan ini merupakan hasil rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiyari, bersama dengan perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Menteri Keuangan Purbaya mengaku pemerintah punya pandangan yang sejalan dengan DPR. Pemerintah memiliki pandangan yang sejalan dengan DPR RI bahwa pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia merupakan langkah strategis untuk menjadi katalis bagi pendalaman pasar keuangan, diversifikasi instrumen dan sumber pembiayaan, peningkatan investasi, serta penguatan posisi Indonesia sebagai bagian dari ekosistem keuangan global. Informasi selengkapnya mengenai jalannya rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional di Gedung DPR Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Jamzari. Renata, bagaimana jalannya rapat paripurna pengesahan Undang-Undang PFII di sana? Dan bisa dijelaskan apa saja poin-poin penting yang ada dalam RUU ini? Iya Putu dan juga saudara, tadi yang kalau kami pantau memang pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia ini merupakan agenda pertama dalam rapat paripurna, sehingga agendanya sudah berlalu begitu. Namun yang kalau kami catat memang pada prosesnya tadi Ketua DPR RI Puan Maharani ini kemudian memanggil Ketua Panja RUU PFII yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal. Dan dalam laporan ini juga sudah dijabarkan rincian dari draft RUU PFII yang memuat ada 10 bab, dan yang kalau kami catat beberapa bab diantaranya ini mengatur fasilitas perpajakan, fasilitas pabeanan, penggunaan falas, lembaga arbitrase dan juga pengadilan PFII. Selanjutnya Puan Maharani juga kemudian mempersilahkan perwakilan dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyampaikan pendapat akhir sebagai perwakilan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan dari pendapatnya itu memang ada yang kami catat sejumlah hal. Yang pertama memang Purbaya ini kemudian menegaskan bahwa PFII bukan untuk menggantikan sistem keuangan domestik yang sudah ada, namun untuk melengkapi ekosistem kelas dunia yang terintegrasi. Kemudian juga kehadiran dari PFII ini bertumpu pada 3 pilar. Yang pertama akses modal dan investasi asing, inovasi dan tata kelola, dan penguatan daya saing dan kapasitas sumber daya manusia. Menurut Purbaya, Putu dan juga saudara, memang PFII ini nantinya akan menjadi motor penggerak perekonomian untuk mencapai target 8% pertumbuhan ekonomi yang sudah diupayakan begitu ya, atau sudah ditargetkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yang juga digarisbawahi oleh Purbaya yang menjadi istimewa dari PFII ini adalah penguatan aspek hukum yang memang seringkali disoroti dalam pembahasan RUU PFII ini, yang dimana Purbaya menegaskan bahwa adanya keberadaan dari pengadilan PFII, kemudian juga lembaga arbitrase PFII yang bisa menjamin kepastian hukum bagi investor yang menanamkan modal dalam Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dan juga Putu dan juga saudara, memang yang menjadi sorotan ini bagaimana kemudian RUU PFII ini begitu dikebut. Kalau yang kita catat dari awal pembahasan itu mulai dari tanggal 2 Juli dan berakhir pada tanggal 20 Juli kemarin, Putu, yang dimana kemudian kalau kita hitung ada 18 hari proses pembuatannya atau pembahasannya. Kemudian juga ada beberapa hal yang menjadi kontroversi memang karena yang digarisbawahi ini berkaitan juga dengan transparansi, kemudian juga soal insentif pajak.
tarif 0% untuk 50 tahun. Kami juga sudah menanyakan kepada pejabat yang terkait begitu dalam hal ini Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang menjawab kepada wartawan bahwa untuk pengaturan insentif ini tidak akan diterapkan kepada seluruh pihak, nantinya akan didetailkan lagi dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan yang akan diatur terpisah. Jadi masih akan kita pantau terus bagaimana kemudian nanti pengadopsiannya dari RUU PFI ini nanti akan diturunkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Putu. Baik, terima kasih laporan Anda. Kita nantikan bagaimana jalannya rapat ini dan juga kemudian bagaimana kemudian undang-undang ini akan diberlakukan nantinya. Terima kasih Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV bersama dengan juru kamera Jamzari dari DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali.